itu kita dari awal itu dari desain itu dari manajemen atas dulu. Dari atas gambar, setelah digambar rapi. Nah, setelah digambar itu baru dia turunin per bagian. Kalau perakitan awal itu dia dimulai dari rangka. Dari rangkanya seperti ini rangkanya. Dia rangkanya dulu kita buat supaya ntar komponen-komponen yang lain bisa menyatu dengan rangkanya, gitu kan. Nah, setelah rangka dibuat, nah itu dia ada lagi prosesnya. Proses itu kita tahap kedua itu pembuatan conveyor utamanya dulu. Kayak gini conveyor utamanya dia ini namanya racetrack. Yang ininya racetrack 1, racetrack 2 itu kita detailin gambarnya itu turun gambar, kita rangkup, kita bagi-bagi tugas. Nah, kalau maaf nih, sebelum itu dia datang kita nunggu proses untuk bahan material kita order dulu keluar. Habis kita order di luar, kita tunggu setelah komplit baru kita eksekusi. Jadi pembuatan ini dia step by step, gitu kan. Jadi si racetrack ini kita buat dahulu, gambar turun kita buat. Nah, prosesnya itu untuk per itemnya itu melalui gambar tadi diolah di mesin milling atau di mesin potong. Nah, itu mesin potongnya, itu mesin tekuknya, milling bubut gitu. Nah, kita proses yang ini dulu. Setelah selesai kita proses, setelah jadi 2 unit ini, unit racetrack 1 dan racetrack 2, kita baru main ke unit penggerak sistem apa lupa saya, pick and play. Jadi si produk itu masuk dari produk masuk, dia sini masuk, masuk ngisap, naik ke samping, turun masuk ke kardus gitu. Setelah itu sama dia pembuatan juga kita masuknya itu ke gambar ketiga. Jadi kita dari awalnya tuh dari rangka, conveyor inti, pick and play, baru kita ntar buat mainline. Sama proses juga kayak gitu. Jadi step by step gitu. Kalau kita sih dari tim produksi, tim maintenance, untuk proses untuk manufacturing, untuk pembuatan kita menunggu dari awal itu dari gambar. Setelah gambar selesai, kita menunggu bahan material yang ada. Setelah bahan materialnya komplit, kita proses, nunggu diturunin gambar kedua. Gambar 2 kita proses, kita bagi kerja, masing-masing ada plannya sendiri, ada tim perakit, tim mesin, tim mesin juga, tim bubut gitu kan. Kita proses bagian komponen-komponen yang ada, yang bahan yang material yang udah ada, kita proses sesuai gambar. Nah, setelah kita proses sesuai gambar, kita kerjakan selama berapa hari atau berapa minggu, selesai. Tahap pertama selesai, kita lanjut tahap ketiga. Tahap ketiga itu berupa kita perakitan pick and play sama begitu juga kayak tahap pertama, kita sambil nunggu bahan material. Nunggu bahan material itu juga diolah di tahap kedua yang pengerjaan di conveyor ini racetrack gitu. Jadi bahan ke tahap ketiga itu udah ada barangnya, tahap 2 selesai, kita langsung masuk ke tahap ketiga gitu. Terusnya gitu, sama ntar kita proses di mainline. Di mainline-nya itu bukan berupa conveyor, dia ntar yang dari output mesin dari si pabrik Wilmar ini masuk ke conveyor kita, dibagi, dicacah, diatur. Jadi pas masuk ke mesin kita di racetrack ini, di mesin pick and play ini, jadi teratur masuk, dia tidak bertabrakan antara di mainline-nya itu. Gitu. Itu sudah diatur dari sana ya Pak? Agar tidak bertabrakan gitu. Diaturnya dari sini, kita emang ada desainnya gitu juga kan. Gimana kita diskusi antara engineering sama orang atas, kita diskusi.
ya kan, kita diskusi bagaimana caranya untuk planning di pabrik itu sistemnya gimana, pembuatan mesinnya gimana, dari input dia keluar dari output dia mesin dia keluar yang punya pabrik ini Wilmar ini, gimana prosesnya sampai bisa masuk kardus dengan rapi gitu. Oh iya, iya. Kita kalau di sini kita rakit panel sendiri di sini, ya kan, kita rakit panel sendiri. Ada tim engineering untuk elektrikalnya juga, ya kan. Dia di sini juga ada inverter. Nah ini ada drive untuk servonya dia. Servonya dia itu untuk menjalankan si conveyor racetrack, ya kayak CNC gitu loh mas. kayak CNC gitu. Kita bedanya kalau CNC itu udah ada program, kita buat program sendiri di PLC, di PLC Omron. Itu juga ada bagian untuk si programmer. Oh, ada lagi bagiannya ada lagi. Jadi bagian di elektrikal itu beda untuk perakitan. Nah, untuk programnya beda perakitan. Jadi orang program tinggal program, jadi elektrik tinggal perakitan di sini. Gitu. Kalau ini sih ini satu paket ya, untuk satu mainline juga ada inverter untuk di mainline belakang, gimana kita bisa nyeting itu. Nah, drive-nya itu untuk si servo-servonya yang bergerak ini, kita bagaimana untuk nyetingnya, bagaimana untuk penggeraknya, sistemnya berjalan bagaimana. Nah, yang utama ini di sini PLC-nya dia. Kita menggunakan fotovakum Becker 4 kW 3 pas. Ya, maksimal kapasitasnya itu 100 sampai 200 bar tekanan untuk pengisapannya itu. Jadi kita menggunakan motor ini untuk mengisap si pons bantal ini, minyak si bantal ini. Kita isap, dia isap, dia gerak ke atas, menuju posisi box yang berada di conveyor roller. Dia turun, lepas gitu. Sistemnya bergeraknya seperti itu. Jadi kita menggunakan ini. Kalau kita pakai motor itu kayak yang biasa-biasa nggak bisa. Jadi ini harus dikhususkan untuk seperti ini. Ini setiap harinya Pak? Memproduksi ini atau kalau ada pesanan aja gitu Pak? Kalau kita tergantung pesanan mas. Jadi sales kita itu mempromosikan perusahaan kita di bidang manufacturing, sistem automation, terus conveyor berupa bel, modu atau yang lain-lain gitu kan. Nah, misalnya kita dapat apa ya, kita proses langsung ke atas, di meetingin, dikumpulin pihak engineering, supervisor, manajemen, dikumpulin, discuss bareng-bareng. Ya kata project serendah mungkin kita discuss di atas. Nah, setelah discuss barulah kita proses lagi menuju pembelian barang. Setelah komplit, kita proses, keluarin gambar, turun ke leadernya produksi. Kalau leader produksi kan saya, ya kan, makanya turun ke saya. Ntar saya pecah ke bagian masing-masing, kayak mesin potong atau mesin tepuk, bubut, milling, atau pengelasan, perakitan gitu. Dari awal seperti itu. Kalau ini ini hanya contoh atau emang? Oh, ini langsung ini. Oh, ini masih proses. Jadi belum cleaning ini. Soalnya masih banyak ini kan, masih banyak pengelasan sama belum finishing gitu, kayak belum dicat atau apa, belum ini. Ini masih sekitar 60%-an. 60%-an. Ini masih mesin 60%-an. Kalau bikin gini itu sekitar beberapa bulan atau beberapa minggu gitu proses pembuatannya Pak? Prosesnya itu sekitar 3 bulanan kita proses. 3 bulanan sampai 4 bulanan. Setelah kita proses, kita nggak mungkin langsung jadi kita kirim, nggak mungkin. Paling kita trial kerja lama, apa yang kurang, apa yang dibutuhkan, apa yang masalahnya yang ada di mesin ini sebelum dikirim gitu. Jadi kita trial terus, kita belajar lagi. Jadi gambar turun itu belum murni. Emang kita harus belajar lagi pas setelah mesin jadi. Gitu. Setelah mesin jadi, kita trial, kita jalanin
Nah, setidaknya udah lancar 90%, kita kirim. Ntar sisa 10% untuk yang di sana. Oh, berarti Gitu. ada ini lagi ya, apa di sana kayak pengecekan ulang ya? Iya, ada pengecekan lagi, pengecekan ulang. Ntar tergantung mesin speed up ya dia, yang dikeluarin output dia berapa, kita maksimal di sini berapa gitu kan. Jadi kita paling settingnya 10%-nya itu di sana di pabrik. Nah itu juga tuh termasuk itu conveyor spiral yang saya sebut tuh, yang saya ada di perusahaan saya juga, itu conveyor spiral. Ini conveyor spiral. Kita Ini- buat di sini. Ini namanya conveyor spiral. Jadi dia fly-nya itu kalau di sini cuma 1 chain, tapi ntar dia dispiralkan sini, dia putar sini, dia ke sini, baru ke atas lagi. Jadi yang di sini tapak sini ini cuma 1 Iya, iya. chain doang. Yang sisanya itu diputar lagi ke atas. Jadi spiral. Jadi produk datang, set ya turun, ikutin conveyor, muter, turun lihat sini. Gitu. Prosesnya juga sama kayak gini. Kita discuss dulu, gambar order barang, gambar, selesai gambar turun, barang ada, kita turunin gambar, kasih ke saya sebarin. Biasanya itu desain-desain yang dari customernya berbeda-beda apa sama semua sih Pak? Berbeda-beda sih, tergantung minatnya si perusahaan mau mesin apa gitu kan. Yang dia butuhkan di perusahaannya dia gitu, di pabriknya dia butuhnya apa gitu kan. Tapi kayak butuh auto folding atau conveyor spiral atau conveyor belt, conveyor modu atau conveyor modular, tergantungnya dia. Nah ini mesin potong kita juga lagi ada kerja. Di sini juga bisa jasa motong juga sih. Apa? Jasa motong juga bisa. Soalnya kita punya 1 unit mesin potong, mesin tekuk, kita juga bisa motong tekuk. Jadi sekalian double. Jadi ada jasa untuk misalnya ada PT lain untuk nekuk atau potong bisa di sini juga. Sekalian juga kita beli juga kan, karena kita bermain di manufacturing atau automation. Jadi kita nggak perlu keluar. Jadi langsung di sini ada eksekusi ya? gitu. Iya. Eksekusi di sini aja. Next. Nah ini mesin tekuk. Ini mesin tekuk. Ini yang Setiap megang, Pak? mesin itu ada operatornya masing-masing. Kalau ini yang megang 1 orang, nah, Bapak Maghrib Hidayat yang megang. Dia emang khusus untuk di mesin potong dan tekuk. Jadi misalnya kita butuh pemotongan atau penekukan di bagian plat, gitu kan, kita kasih gambarnya, kita cetak gambarnya, kita kasih ke Pak Dayat Maghrib Hidayat. Nanti dia yang Dia yang eksekusi. Eksekusi. Nah, dia yang eksekusi platnya itu. Kalau memang platnya banyak, mungkin ada tambahan orang. Kalau misalnya di kecil-kecil, ya udah dia sendiri juga. Gitu. Nah, ini mesin bubutnya kita punya 3, cuma 1 rusak yang ini. Nah, operatornya itu Pak Indra Sekar. Pak Indra Sekar. Ini proses untuk lagi mesin bubutnya. Lagi proses untuk pembubutan. Lagi bikin apa, Ndra? bikin roda ya. Roda. Ya roda Roda buat kolor kecil tuh. Extend ya? Nah, extend. Spare part berarti hitungannya ya? Spare part. Jadinya kayak gini Pak. Iya, dia ada gambar, terus diproses di Pak Indra, kasih nilon. Ntar ini masih separuh jadi, ini masih 30% jadi. Ntar di sini ada bearing, ada nilon sini gitu untuk penggeraknya dia. Ini masih proses 30%-an belum jadi. Ini mesin bubut. Nah, ini Pak Indra yang pengoperasian untuk di mesin bubutnya. Cuma mesin bubut ini cuma ada doang yang dioperasin. Mesin bubut yang gede sama yang sedang saja. Yang kecil itu rusak. Itu kalau rusak itu di gitu aja atau bakal dibenerin Pak? Belum tahu sih.
Kalau ini soalnya kita udah ngajuin ke atas untuk dibenerin. Mungkin karena berpikir mesin bubut ini masih ada 2 gitu. Mungkin yang ono belum dibetulin juga atau nggak tahu lah gitu. Lanjut. Nah, ini mesin milling. Kebetulan ini orangnya nggak ada. Lagi ngambil cuti. Jadi pengoperasian itu biasanya kalau orangnya yang megang itu nggak ada, ya udah kita tugasin yang bisa, emang benar-benar bisa berkemampuan untuk pengoperasian mesin milling. Paling saya tunjuk siapa orangnya, emang saya yang tunjuk langsung untuk ke mesin milling gitu. Nggak sembarangan orang yang langsung pakai takutnya untuk di bahan mata bornya atau di bahan millingnya itu cepat gampang rusak kalau untuk asal orang pakai gitu. Jadi emang khusus untuk di milling gitu. Mesin milling namanya. Ya mesin milling ini. Mesin milling. Milling. Wah, ini Pak Rotun ini yang lagi ngerjain apa, Pak? Lagi ngerjain apa, Pak? Bikin pendorong. Lagi bikin pendorong ya? Pendorong Buat apa, produk, Pak? ya. Hah? Buat apa, Pak? Buat pendorong produk buat real food. Real food. Ya. Oh. Dorong roda, Pak. Iya. Produk. Nah, ini yang saya bilang nih, yang plat ini nih. Kita plat ini kan kita proses di situ, ntar habis diproses sama butuh millingan atau apa kita proses lagi di sini gitu. Ini sudah ada ketentuan ukurannya, Pak? Udah. Ada gambarnya, Pak. Aduh, ada gambarnya. Ini gambarnya nih. Ini gambar. Ada gambar. Ini gambar sudah ada. Oh, ini. Hidupin dong. Ya, kerja. Nah, ini gambar. Ini kita pecah satu lembar supaya nggak bingung juga. Jadi ntar kalau misalnya udah selesai, gambar kita gabungin, plat bahan kita bakal gabungin. Dah, baru udah selesai kita gabungin kita kirim gitu. Ini gambarnya, contoh gambarnya. Biasanya butuh berapa ini, Pak? Oh, ini mah cepat. Ini cepat. Kalau untuk proses ini, kalau untuk milling-milling kayak gini dia cepat. Kalau emang biasanya kalau emang nggak ada tukang milling, Pak Rotun yang sering milling, atau Pak Dirman yang sering milling, atau Pak Fajri sering milling gitu. Ini mesin milling kita punya 3. Jadi kalau misalnya emang overload kerjaan kita bisa mengoperasi mesin 3. Kalau misalnya emang kayak sekarang masih medium lah, untuk pekerjaan paling pakai satu dua atau dua gitu aja. Tergantung kebutuhan juga. Itu buat lihat apa ya, Pak? Itu untuk pengukurannya dia. Dia untuk jaraknya udah ada di displaynya dia. Cuma yang ini mati, untuk kiri kanannya, storage space dia mati. Cuma dia untuk maju ke depan sama naik ke atas masih bisa. Gitu. Nggak masalah sih kalau untuk kanan kirinya. Soalnya kan kita masih punya alat ukur. Karena belum sempat untuk dibenerin. Misalnya nih, pengukurannya nggak pas, Pak. Nanti berarti di mesin itu juga ini nggak ngepas dong? Enggak juga. Kalau pasnya itu kita emang displaynya itu rusak, kita emang pengukuran secara manual. Karena kan di sini kita udah ada ukuran. Nah, ini berapa? 11. Ini 7 mili, 11, 7 mili, 11. Jadi di situ udah ada ukurannya itu 11, 7 mili, 11, 7 mili. Ini jarak plat totalnya berapa? 400. Lebar berapa? Total 32 tambah 18 50 ya kan, 50 tuh. 50 ini dipecah-pecah seperti ini. Jadi kita ngukur manual juga enak gitu kan. Biar kata dia yang ini di kanan kirinya nggak bisa, tapi kita bisa manfaatin yang depan belakangnya. Nah, ininya kita ukur sendiri nggak apa-apa. Ini Pak. Oke, makasih, Pak. Lanjut. Oh, ada 2 orang, Pak ya? Nah, ini compare modu. Ini Apa? juga ini Compare? namanya compare modu ini. Ini compare modu. Ini kalau ini kita nggak bikin sendiri ya. Kalau ini kita mesen dari Malaysia atau Singapura. Jadi dari luar negeri. Jadi kita di sini emang distribusi utamanya di Indonesia, modu hanya di S4 gitu. Jadi vendor-vendor lain nggak punya produk modu selain di PT S4. Oh, ini dalamannya itu, Pak, yang buat apa? Ya buat transfer dia, Iya. penggerak, atau Penggeraknya. apa. Iya, penggerak ini motornya gitu. Nah, ini untuk pengepresan bel. Jadi barang yang tadi Bapak Mas lihat ya di bawah tuh yang Iya. biru itu kita penyambungannya di sini. Jadi prosesnya itu
kita ukur butuh panjang berapa, misalnya 2000 total itu 2000 ya. Jadi berarti panjang kompel itu 1000. Soalnya kita kali 2 atas dan bawah ya kan, belum sudut. 2000 kita potong compare apa bahan materialnya, bel seperti ini, top kita panjang 2000, lebar sekian. Nah ntar ini untuk pemotongan si bel, pemotongannya dia, kalau pemotongan bel itu beda, kita nggak bisa tarik lurus tapi kita harus zigzag di sini. Soalnya kenapa, kalau kita nggak zigzag kayak gini dia lurus, lemnya itu tidak rata. Jadi kita harus zigzag, gabung antar dua sisi, dipres, kasih lem. Ada lemnya seperti ini bahannya. Nah, ini lemnya bahannya. Ini berupa karet juga bahannya. Kita kasih ini. Tapi ini sebagai contoh aja ya. Iya. Soalnya kalau misalnya ini hijau, harusnya hijau, gitu kan. Nggak mungkin kita kasih putih dong, ya kan. Nah, kita lem selembar atau 2 lembar. Nah, habis kita lem, baru kita press dengan mesin press dengan temperatur suhu 170 derajat untuk pengepresan di conveyor bel. Tergantung panjang belnya juga sih, semakin panjang semakin suhu tinggi gitu. Ini panelnya kecil, main kecil, kita punya yang kecil, punya yang lebar, tergantung ukuran belnya itu berapa yang kita butuhin. Nah, ini ruang elektrik, jadi kita kalau untuk rakitan panel di sini. Panel. Nah, juga ini kan ada Pak Krisna, dia kepala elektriknya, sama ada juga Pak Ulil gitu. Nah ini lagi rakit panel, rakitan panel. Ini proses perakitan panel ini salah satu proyek kita sih dari PT Float Out Indonesia. Ini proyek mulai dari conveyor sama full system semuanya. Ini proses perakitan panel mulai dari nol sih, mulai dari lubang untuk tombol sama lampu, sama penempatan spare partnya. Kita mulai perakitannya di sini sampai meletakkan spare partnya. Kalau yang di sini untuk tahu. Ini lagi setting apa? Saya pembuatan wiring untuk panelnya ini. Gitu. Jadi setelah selesai, jadi wiring pun sudah selesai, jadi ke customer juga sudah selesai.